Siapa yang tidak kenal Nadiem Makarim? Namanya lekat dengan revolusi yang dimulai dari jalanan ibu kota. Ia otak di balik jaket hijau yang kini ada di hampir seluruh pelosok negeri. Nadiem, anak muda dengan visi besar, mengubah masalah sehari-hari jadi peluang luar biasa. Ia melihat kemacetan, kesulitan mencari kendaraan, dan potensi pengemudi ojek pangkalan dengan pendapatan yang kerap tak menentu. Dari pengamatan sederhana lahir gagasan yang mengubah cara kita bergerak, cara kita hidup, makan, dan bertransaksi di era digital. Inovasi lahir dari empati, kemampuan melihat masalah dari kacamata orang lain, dan tekad mencari solusi. Bukan sekadar memburu untung, ia pemecah masalah yang gigih. Nadiem Anwar Makarim lahir di Singapura, 4 Juli 1984. Ia tumbuh besar di Jakarta, dikelilingi keluarga yang menghargai ilmu dan pikiran kritis. Ayahnya, Nono Anwar Makarim, pengacara sekaligus intelektual. Ibunya, Atika Al-Gadri, aktif di kegiatan sosial. Pendidikan jadi fondasi karakter dan ambisi. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Jakarta. Lalu ke luar negeri, Brown University, hubungan internasional, lingkungan multidisipliner, mengasah pola pikir holistik, politik, ekonomi, sosial. Dahaga bisnis mengarah ke Harvard Business School. Ia ditempa strategi, inovasi, dan membangun organisasi. Terpapar ekosistem startup berdenyut cepat. Melihat ide gila tumbuh jadi raksasa. Ia memandang masalah Indonesia sebagai peluang. McKinsey, Zalora, Kartuku, ketajaman analisis dan teknologi pembayaran menyatu jadi bekal. Semuanya bermula dari frustrasi khas Jakarta, kemacetan. Seperti jutaan warga, ia mengandalkan ojek menembus padatnya kota. Dari obrolan dengan pengemudi, ia menangkap ironi pasar informal. Penumpang kesulitan menemukan ojek yang transparan dan andal. Pengemudi pun pendapatannya tak pasti. Solusi awal, hubungkan via call center sederhana. Tahun 2010, Gojek lahir. 20 pengemudi dan 1 pusat panggilan. Order diterima manual. Sopir terdekat dikirim. Saat penetrasi smartphone meroket, momen beralih pun tiba. Awal 2015, peluncuran aplikasi mengubah segalanya. Memesan ojek jadi semudah beberapa ketukan. Lokasi pengemudi terlihat real time. Tarif jelas sebelum berangkat. Keamanan meningkat karena identitas tercatat. Revolusi hijau pun meledak cepat. Bagi pengemudi, ini game changer. Tak perlu mangkal berjam-jam, order mengalir di ponsel. Dari 20 menjadi ribuan, lalu ratusan ribu, wajah transportasi berubah. Sukses GoRide hanyalah permulaan. Jaringan pengemudi adalah aset. Armada ini bisa mengantar apa saja. Dari aplikasi ojek menjadi super app. GoFood menghadirkan etalas digital bagi warung hingga restoran. Kulineran tanpa melawan macet. Peluang ekonomi UMKM terbuka lebar. GoSend menjawab kebutuhan kirim cepat dalam kota. GoPay mempermudah transaksi, meluas di luar ekosistem aplikasi. Layanan bertambah, GoCar, GoClean, GoMassage, dan banyak lagi. Terbentuk ekosistem saling menguntungkan. Kemudahan bagi pengguna, penghasilan bagi mitra, ekonomi digital terdorong. Tahun 2011, Gojek jadi unicorn pertama Indonesia. Inovasi Indonesia tampil di panggung global. Oktober 2019, publik dikejutkan sebuah kabar. Sosok startup dipanggil Presiden Joko Widodo. Ia diumumkan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ada yang optimis, ada yang skeptis. Lompatan karier radikal dari CEO ke pejabat negara. Berubah budaya kerja dan skala dampak. Dari algoritma ke kurikulum. Dari pasar ke 50 juta siswa dan 3 juta guru. Tak lama, ia mengusung Merdeka Belajar. Filosofi, otonomi untuk sekolah, guru, dan siswa. UN dihapus sebagai syarat kelulusan. Diganti asesmen nasional memetakan kualitas sistem. Bukan menghukum siswa, tapi umpan balik untuk perbaikan. Di perguruan tinggi, hak belajar 3 semester di luar prodi. Magang, riset, pengabdian, wirausaha, skill dunia nyata. Tantangan nyata, kesiapan guru dan kesenjangan infrastruktur.